Baik, di sini kita mulai pembahasannya ya mengenai kejang demam dan status epileptikus. Nah, di sini kita nantinya akan membahas mengenai definisi jenis kejang demam, yaitu di kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks, lalu alur tata laksana status epileptikus, dan juga ada latihan soal UKM-PPD di akhirnya. Baik, langsung saja mengenai definisi. Kejang demam ini adalah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, yaitu suhu rektal di atas 38 derajat Celcius, yang disebabkan oleh suatu proses ekstrakranium. Jadi dia bukan dari proses seperti meningitis ya atau encefalitis gitu. Jadi di luar proses dari ekstrakranium. Lalu kejang demam ini dia terjadi pada 2-4% anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian kejang demam kembali, itu tidak termasuk ke dalam kejang demam. Nah, dan juga kejang yang disertai dengan demam pada bayi yang berumur dari 1 bulan itu tidak termasuk ke dalam kejang demam ya teman-teman. Jadi kejang demam ini adalah terjadi di umur 6 bulan sampai 5 tahun ya. 6 bulan sampai 5 tahun. Lalu tadi jenisnya ini kejang demam itu ada 2, yaitu ada kejang demam yang kompleks dan juga kejang demam yang sederhana. Nah, karakteristiknya adalah kalau kejang demamnya bersifat kompleks, itu terjadinya bangkitannya itu lebih dari sampai dengan 15 menit. Sedangkan untuk kejang demam sederhana itu kurang dari 15 menit. Nah, lalu untuk bentuk bangkitannya, jika kejang demamnya kompleks, itu kejang demamnya vokal atau kejang umum yang didahului oleh vokal. Sedangkan untuk kejang demam sederhana, itu bentuk bangkitannya umum. Jadi yang dimaksud vokal di sini adalah beberapa organ tubuh saja, seperti tangan atau kakinya gitu, ataupun memang kejang umumnya kejang di seluruh tubuh tapi dia didahului oleh kejang vokal terlebih dahulu. Nah, lalu rekurensinya dalam 24 jam, jika dia terjadinya kejang demam kompleks, maka biasanya ada rekurensi dalam 24 jam. Tapi kalau kejang demam sederhana itu tidak ada. Lalu untuk gejala vokal pastaktal untuk kejang demam kompleks itu ada, dan kejang demam sederhana biasanya tidak ada. Jadi gejala vokal pastaktal ini seperti contohnya ada kelumpuhan setelah kejang seperti itu. Lalu untuk status epileptikus ini definisinya adalah bangkitan yang berlangsung lebih dari 30 menit atau adanya 2 bangkitan atau lebih yang di antara bangkitan-bangkitan tadi itu tidak terdapat adanya pemulihan kesadaran. Tadi teman-teman kita bahas kalau kejang demam sederhana maupun kompleks itu di antara kurang dari 15 menit ataupun lebih dari 15 menit. Nah, sedangkan untuk status epileptikus, kejang demamnya adalah berlangsung di lebih dari 30 menit ya, ataupun terjadi bangkitan-bangkitan 2 kali atau lebih yang mana di antara bangkitan tersebut itu tidak terdapat adanya pemulihan kesadaran. Oke. Nah, ini adalah algoritma tata laksana kejang demam. Jadi jika terjadi kejang demamnya ini dia berlangsung selama 0 sampai 10 menit ya. Jika berlangsung 0 sampai 10 menit, ini kita lihat dulu nih, jika anak ini dia berat badannya apakah di bawah 12 kg ataupun dia berat badannya di atas 12 kg. Nah, tata laksana awal yang diberikan ketika berat badan si anak ini dia di bawah 12 kg, maka dapat diberikan 5 mg suppositoria diazepam rektal. Nah, sedangkan untuk anak yang lebih dari 12 kg itu dapat kita berikan 10 mg diazepam rektal sebanyak 10 mg. Jadi kalau kurang dari 12 kg diberikan 5 mg, sedangkan untuk lebih dari 12 kg diberikan 10 mg secara suppositoria ya, dari bokong. Yang mana maksimal pemberiannya adalah sebanyak 2 kali dengan jarak masing-masing itu adalah 5 menit. Oke. Nah, jika kejang ini berlangsung lebih dari 10 menit, nah ketika anak ini menderita kejang, maka kita bawa ke rumah sakit kan pastinya. Apalagi kejang ini jika
terjadi pertama kali seperti itu. Jadi memang harus dibawa ke rumah sakit untuk diketahui apa pemicu dari kejang tersebut. Nah, ketika kejangnya ini dia berlangsung selama lebih dari 10 menit ya, jadi setelah diberikan tata laksana awal tadi secara suppositoria dan kejang yang terjadi kembali, maka dapat diberikan diazepam itu 0,2 sampai 0,5 miligram per kilogram berat badan secara intravena dengan kecepatan pemberiannya adalah 2 miligram per menit dan maksimal dosisnya di 10 miligram. Kenapa harus 2 miligram per menit? Karena ditakutkan kalau diazepam ini diberikan secara cepat, jadi 2 mg per menit ini kan berarti bolus lambat ya, 1 mg itu kan di 20 tetes per menit ya, sehingga di 40 tetes per menit. Nah, kenapa diberikan dalam bolus lambat? Dikarenakan dikhawatirkan diazepam ini dia dapat menyebabkan depresi pernafasan. Nah, atau dapat diberikan jika tidak ada sediaan diazepam, dapat diberikan midazolam di 0,2 mg per kilogram berat badan secara intramuskular ataupun bukal. Jadi bukal ini adalah pemberiannya itu ditekan di pipi bagian dalam ya, di samping gusi. Nah, itu dosisnya itu sebanyak 10 mg. Nah, ketika kejang tersebut berlanjut nih 5-10 menit berikutnya, maka tata laksananya ada pilihannya di sini, ada phenytoin ataupun diberikan phenobarbital. Nah, untuk phenytoin ini dapat diberikan 20 mg per kilogram secara intravena, namun phenytoin ini diencerkan terlebih dahulu dalam 50 ml normal salin selama 20 menit, yang mana maksimal dosisnya yang diberikan adalah sebanyak 1000 mg. Nah, sedangkan untuk phenobarbital itu sebanyak 20 mg per kilogram berat badan secara intravena selama 5-10 menit di maksimal juga 1000 mg. Nah, apabila kejangnya di sini ada 2 pilihan, itu kejangnya nantinya itu berhenti ataupun kejangnya berlanjut. Jika kejang berhenti, maka kita dapat mempertimbangkan rumatan. Jadi rumatan di sini maksudnya adalah dosis maintenance, ya dapat diberikan phenytoin sebanyak 5. Jadi jika tata laksananya awalnya adalah diberikan phenytoin, maka rumatannya juga phenytoin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di awal ini diberikannya tata laksananya di sini phenobarbital, maka rumatannya juga diberikan di phenobarbital, yaitu jika diberikan phenytoin itu rumatannya di phenytoin 5-10 mg per kilogram yang dibagi jadi 2 dosis, atau jika tata laksana tadi diberikan phenobarbital, maka rumatannya adalah phenobarbital di 3-5 mg per kilogram per hari yang dibagi jadi 2 dosis. Oke, nah itu apabila kejangnya berhenti. Tapi kalau kejangnya masih berlanjut, di 5-10 menit berikutnya, maka turun lagi ke sini. Tata laksana berikutnya adalah jika awalnya diberikan phenytoin, tapi kejangnya masih berlanjut, maka selanjutnya adalah diberikan phenobarbital dengan dosis yang sama tadi seperti dosis phenobarbital tadi, yaitu di 20 mg per kilogram intravena selama 5-10 menit di maksimal 1000 mg. Nah, kebalikannya, jika tadi di awal diberikan phenobarbital, namun kejangnya masih berlanjut di 5-10 menit berikutnya, dapat diberikan phenytoin di 20 mg. Ya, 20 mg intravena, yang mana phenytoin ini harus diencerkan terlebih dahulu, tadi ya, di 50 ml normal salin selama 20 menit di maksimal 1000 mg. Nah, kita lihat di sini, apakah kejangnya berlanjut? Nah, jika kejangnya berlanjut, maka yang berikutnya adalah dapat diberikan kalau misalnya kejangnya berlanjut ini, tadi kan setelah diberikan phenobarbital atau phenytoin lalu kejangnya berlanjut, maka dia masuk ke refraktor status epilepticus, yaitu selanjutnya tata laksana selanjutnya adalah pasien tersebut harus dipindahkan ke ICU ya. Dengan tata laksana berikutnya adalah dapat diberikan tata laksana midazolam, yaitu bolus tata laksana midazolam bolus 100-200 mikrogram per kilogram intravena di maksimal 10 mg, yang nantinya dapat dilanjutkan dengan infus kontinu dari 100 mikrogram per kilogram per jam
yang dapat dinaikkan menjadi 50 mikrogram per kilogram setiap 15 menit dan maksimalnya itu di 2 miligram per kilogram per jam. Lalu dapat juga diberikan propofol, itu dibolus 1 sampai 3 miligram per kilogram yang dilanjutkan dengan infus kontinu di 2 sampai 10 miligram per kilogram per jam, atau dapat diberikan pentobarbital sebanyak dengan bolus 5 sampai 15 miligram per kilogram, dilanjutkan infus kontinu di 0,5 sampai 5 miligram per kilogram berat badan per jam. Oke. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal ya. Nah, jadi pembahasan soal di sini adalah seorang anak dibawa ke IGD oleh orang tuanya dalam keadaan kejang di seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya ini kelojotan selama kurang lebih 10 menit. Berarti kejangnya kalau di seluruh tubuh tadi ya, teman-teman, kalau di seluruh tubuh ini berarti kan dia seluruh tubuh ini berarti kejangnya umum ya. Umum. Kalau vokal tadi kan berarti dia hanya beberapa bagian tubuh saja. Nah, kelojotannya kurang lebih 10 menit. Nah, kita tandai kata kuncinya ya. Anak tersebut sebelumnya diketahui mengalami demam sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan suhu di 39 derajat Celcius, head to toe dalam batas normal, dan refleks patologis tidak ada. Apakah diagnosis dari kasus tersebut? Nah, di sini teman-teman tadi kejangnya bersifat umum, lalu kejangnya juga kurang dari 15 menit ya, yang mana di sini 10 menit, dan juga tidak ditemukan adanya refleks patologis, tidak ada gejala pasca iktal di sini ya, dan head to toe dalam batas normal. Maka kejang di sini termasuk ke dalam kejang demam yang sederhana. Oke. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini ada seorang anak itu 2 tahun dibawa ke IGD oleh orang tuanya dalam keadaan kejang. Nah, seluruh tubuhnya kelonjotan selama kurang lebih 5 menit. Sini kita tandai selama kurang lebih 5 menit. Sebelumnya sempat sadar, namun kembali kejang saat sampai di IGD. Anak tersebut sebelumnya diketahui mengalami demam sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan suhunya 39 derajat Celcius, head to toe dalam batas normal, dan refleks patologis negatif. Apakah diagnosis dari kasus tersebut? Ini teman-teman di sini sudah dibilang bahwa sebelumnya anak ini sempat sadar, namun kembali kejang saat sampai di IGD. Artinya adalah dia bukan status epileptikus ya teman-teman. Kita di sini singkirkan dulu status epileptikus. Kenapa? Karena tadi definisi dari status epileptikus adalah kejang demam yang terjadi itu lebih dari 30 menit ataupun kejang demam yang lebih dari 2 kali atau lebih yang tidak ada pemulihan kesadaran di antara kejang tersebut. Sedangkan di sini diberitahukan bahwa pasien sempat sadar. Berarti status epileptikus di sini tidak mungkin ya. Lalu kita lihat di sini adalah dia kejangnya itu rekuren teman-teman. Jadi di sini dia kejang di orang tuanya dalam keadaan kejang, lalu sebelumnya sempat sadar namun kembali kejang. Artinya ada rekurensi di sini, kejangnya 2 kali ya teman-teman ya. Nah, kriteria rekurensi kejang ini masuk tadi di dalam tabel tadi ya, penjelasannya bahwa masuk ke dalam kejang demam yang kompleks ya teman-teman. Jawabannya yang A. Jadi kalau misalnya hanya ada yang lainnya ini misalnya dia nih berlangsungnya selama 5 menit nih, atau berlangsungnya hanya 10 menit. Tapi ada satu saja gejala yang termasuk ke dalam ciri-ciri kejang demam kompleks, maka kejang tersebut itu masuk ke dalam kejang demam yang kompleks. Jadi tidak harus ada semua tanda ya teman-teman ya. Tadi kan kalau misalnya dia kompleks, itu kan dia kejangnya berlangsung dari 15 menit. Lalu dia bangkitannya vokal ya, atau umum yang didahului vokal.
Lalu dia ada rekurensi. Ya teman-teman ya. Misalnya di sini dia cuma ada rekurensi, tapi kejang demamnya dia tidak berlangsung selama lebih dari 15 menit, mungkin hanya 10 menit saja misalnya. Atau dia kejangnya bersifat umum, tapi dia ada rekurensi. Kalau misalnya ada salah satu saja tanda dari kompleks ini maka termasuk di kejang demam kompleks. Atau misalnya dia tidak ada kejangnya ini ada rekurensi dan terjadinya lebih dari 15 menit, tapi dia kejangnya umum. Jadi cuma dua dari tiga ini, maka dia masuk tetap ke dalam kejang demam yang kompleks seperti itu. Ya. Lalu nomor 3, kita bahas lagi seorang anak 3 tahun dibawa ke IGD oleh orang tuanya dalam keadaan kejang, seluruh tubuhnya kelonjotan selama kurang lebih 10 menit. Ya, sini kita tebalkan 10 menit. Nah, anak tersebut sebelumnya diketahui mengalami demam sejak 1 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik ditemukan berat badannya di 12 kg, lalu head to dalam batas normal. Saat sampai di IGD, dokter memberikan diazepam per rektal. Namun 7 menit kemudian anak tersebut kembali kejang. Apakah terapi selanjutnya? Nah, di sini kata kuncinya adalah anak tersebut sudah diberikan diazepam per rektal 1 kali ya. Nah, sedangkan tadi kalau kita lihat di algoritma tata laksananya adalah ketika anak itu dapat diberikan tata laksana awalnya adalah dapat diberikan diazepam per rektal itu maksimal di 2 kali ya dengan jarak pemberian di 10 menit. Nah, berarti saat terapis selanjutnya saat tersebut masih kejang juga, maka dapat diberikan juga diazepam lagi secara per rektal. Nah, di sini berat badannya di 12 kg. Tadi di algoritma dapat dilihat kalau misalnya berat badan anaknya itu lebih dari sama dengan 12 kg, maka dosis yang diberikan adalah di 10 mg. Sehingga jawabannya adalah diazepam per rektal 10 mg. Oke, soal berikutnya. Seorang anak 2 tahun dibawa ke IGD oleh orang tuanya dalam keadaan kejang. Di seluruh tubuhnya kelonjotan selama kurang lebih 10 menit. Di sini kita tandai di 10 menitnya. Oke. Anak tersebut sebelumnya diketahui mengalami demam sejak 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan ditemukan berat badannya di 10 kg. Ya, suhu 39 derajat Celcius, head to toe dalam batas normal, dan refleks patologis negatif. Anak sudah diberikan diazepam per rektal 2 kali. Nah, di sini sudah diberikan diazepam per rektal 2 kali oleh dokter ya. Nah, apakah terapi selanjutnya? Nah, ini kalau kita geser ke sebelumnya, ke algoritma ya. Nah, di sini dilihat kalau anak tersebut anak tadi sudah diberikan maksimal supos ini atau per rektal selama 2 kali ya, maka tata laksana berikutnya adalah ini, yaitu dapat diberikan diazepam 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram intravena dengan kecepatan 2 mg per menit maksimal 10 mg atau midazolam di 0,2 mg per kilogram secara intramuskular atau bukal di maksimal 10 mg. Sehingga untuk jawaban dari soal ini adalah nah di sini karena dia sudah 2 kali ya tadi diberikan, maka jawabannya tidak mungkin diazepam per hektar lagi ya teman-teman. Jadi pilihan adalah diazepam intravena ataupun midazolam yang intramuskular ataupun bukal. Sehingga jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan untuk kejang demam kali ini. Buat teman-teman bisa yang mau belajar UKM PPD, soal-soal dan materi lainnya bisa juga dilihat video-video lainnya di channel YouTube Kornel UKM PPD ya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.